Kembali lagi kita bertemu. Shalom, sukacita yang indah boleh bersama dengan para pendengar, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan mempelajari lagi pelajaran yang sangat menarik untuk kita ketahui bersama. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Pembahasan kali ini adalah topik yang ramai ingin tahu. Perkara ini sering dibicarakan dan hari ini kita akan menelitinya bersama melalui firman Tuhan. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara ini. Saya tidak mengetahui nama sebenarnya, tetapi nama akun yang digunakan ialah Yesaya Matthew. Melalui pertanyaan inilah kita dapat belajar firman Tuhan dengan lebih mendalam. Pertanyaannya adalah, bagaimana nasib orang mati yang tidak beriman kepada Yesus? Seperti orang yang beragama Hindu, Buddha, Islam, dan lain-lain. Dan bagaimana nasib orang yang beragama Judaism setelah Yesus disalibkan? Bukankah mereka juga beriman kepada Yahweh yang juga Yesus? Saudara dan saudari, pertanyaan ini memang sangat sensitif. Sebab itu kita perlu membahasnya dengan hati-hati, dengan sikap tenang dan lemah lembut. Bukan untuk menyerang sesiapa, tetapi untuk menyampaikan kebenaran sebagaimana yang diajarkan Alkitab. Alkitab tidak pernah mengajar bahwa manusia dihakimi hanya berdasarkan label agama. Alkitab tidak pernah berkata siapa yang berlabel Kristen pasti selamat dan yang beragama lain pasti tidak selamat. Tidak pernah ada ajaran seperti itu dalam Alkitab. Namun di sisi lain kita juga perlu jujur. Alkitab tidak mengajarkan bahwa semua agama sama dan tidak juga mengajarkan bahwa semua orang pasti selamat tanpa syarat. Tidak ya? Keselamatan menurut Alkitab ada syaratnya. Syaratnya apa? Perhatikan, ini ajaran Alkitab. Apa yang Alkitab ajarkan tentang keselamatan adalah Alkitab sangat jelas bahwa keselamatan hanya melalui Yesus, bukan melalui agama. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan keselamatan tidak ada di dalam apa? Tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Yesus. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Jadi fokusnya di sini adalah bukan agama. Ya, bukan agama apa yang kita daftarkan, tetapi siapa yang kita terima. Itu bukan soal label, tetapi ini soal hubungan iman. Apakah ini jelas sampai di sini, saudara? Jelas ya? Baik, sekarang kita masuk terus kepada pertanyaannya. Pertama, bagaimana nasib orang yang mati tanpa beriman kepada Yesus? Seperti mereka yang menganut agama Hindu, Buddha, Islam, dan agama-agama lain. Saudara dan saudari, Alkitab mengajarkan dengan jelas bahwa orang yang mati tidak langsung pergi ke surga atau ke neraka. Pelajaran ini sebenarnya sudah kita bahaskan dalam sesi-sesi sebelumnya. Menurut Alkitab, kematian digambarkan sebagai tidur sampai tiba waktu kebangkitan. Firman Tuhan berkata dalam Pengkhotbah 9 ayat 5, "Karena orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa." Pengkhotbah 12 ayat 7 katakan, "Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh, yaitu nafas hidup, kembali kepada Allah yang mengaruniakannya." Yesus katakan dalam Yohanes 11 ayat 11, "Lazarus sahabat kita telah tertidur." Yohanes 11 ayat 13 katakan, tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Jadi siapapun dia, apapun agamanya, apapun statusnya,
ketika seseorang mati, menurut Alkitab semuanya menuju ke satu tempat yang sama, yaitu debu tanah. Firman Tuhan berkata dengan sangat jelas dalam Pengkhotbah 3 ayat 19 dan 20, karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama. Kedua-duanya menuju satu tempat. Kedua-duanya terjadi dari debu dan kedua-duanya kembali kepada apa? Kembali kepada debu. Ayat ini tidak meninggalkan ruang untuk penafsiran lain, ya. Alkitab tidak mengajar bahwa setelah mati seseorang langsung pergi ke surga atau langsung disiksa di neraka. Tidak ada, ya. Semua orang yang mati pada saat ini berada di kubur, ya, kembali menjadi debu. Yesus sendiri menyebut keadaan ini sebagai tidur. Tidur yang panjang, sama ada dia Kristen atau bukan Kristen, semua menunggu satu peristiwa yang sama, yaitu kebangkitan pada akhir zaman. Alkitab mengajarkan bahwa kebangkitan itu ada dua. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 5 ayat 28 dan 29, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Nah, mungkin kita bertanya, apa maksud berbuat baik dan berbuat jahat? Sebab semua agama mengajarkan kebaikan dan menolak kejahatan, kan? Jadi apa maksud ini? Nah, disinilah kita perlu sangat berhati-hati. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa manusia diselamatkan karena buat baik lebih banyak daripada jahat. Dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 katakan, sebab karena kasih karunia kamu apa? Kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan apa katanya? Bukan hasil usahamu. Bukan hasil perbuatan amal baik kita. Tetapi itu pemberian dari Allah. Jadi sebenarnya semua manusia di dunia ini, tidak kira agama apa, Hindu, Buddha, Islam atau lainnya, keselamatan sudah tersedia melalui kematian Yesus di kayu salib. Keselamatan ini adalah pemberian dari pencipta kita. Gratis, ya, diberi secara percuma. Tapi, ada tapinya, untuk menggenggam keselamatan yang percuma itu, manusia harus apa? Harus melakukan satu hal. Harus beriman kepada si pemberi keselamatan. Apakah boleh mengerti di sini? Jadi begini, keselamatan manusia hanya ada pada Yesus. Dia sudah memberikannya secara percuma melalui kematiannya di kayu salib. Tapi supaya keselamatan itu dapat kita terima dan miliki, kita harus percaya sepenuhnya kepada Yesus, kepada si pemberi keselamatan itu sendiri. Apakah jelas sampai sini? Jelas, ya? Jadi berbuat baik yang dimaksudkan dalam Yohanes 5 ayat 29 bukan tiket masuk surga. Memang benar semua agama mengajarkan perbuatan baik, tapi itu bukan jaminan keselamatan, saudara-saudari. Tiket masuk surga yang sesungguhnya hanyalah beriman kepada Yesus, menerima Yesus sebagai juru selamat, hidup taat kepada kebenaran yang diberikan Allah. Apa buktinya? Perhatikan ayat sebelumnya, Yesus berkata dalam Yohanes 5 ayat 24, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai apa? Mempunyai hidup yang kekal dan tidak apa katanya? Tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Artinya orang yang mendengar dan percaya kepada Yesus sudah pindah dari maut ke hidup dan tidak akan dihukum. Sebaliknya, orang yang tidak mendengar atau tidak percaya
akan dihukum. Bukan saya yang katakan, tetapi Yesus sendiri yang menegaskan. Bagaimana pula dengan berbuat jahat? Dalam Alkitab, berbuat jahat bukan sekadar dilihat jahat di mata manusia ya saudara-saudari. Bukan sekadar perbuatan jahat seseorang terhadap orang lain. Atau perbuatan temanmu yang kamu anggap salah. Tidak. Jadi tidak otomatis seseorang masuk neraka nanti hanya karena perbuatan jahat yang dilihat oleh manusia. Perhatikan baik-baik saudara. Perbuatan jahat yang dimaksudkan dalam Yohanes 5 ayat 29 adalah menolak kebenaran yang sudah diketahui. Ya, menentang terang yang telah diberikan Allah. Hidup memberontak terhadap kehendak Allah. Jadi artinya begini saudara. Jika kita sudah tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, satu-satunya jalan menuju surga karena dia sudah di surga, tetapi kita menolaknya dan memilih mencari toko lain atau mengikut jalan yang lain, maka kita dikategorikan sebagai orang yang jahat yang akan menerima hukuman pada akhirnya. Jadi urutan kebangkitan menurut Alkitab adalah kebangkitan pertama untuk orang-orang benar, yaitu mereka yang beriman kepada Yesus diselamatkan. Kebangkitan kedua untuk orang-orang yang tidak diselamatkan, terjadi setelah 1000 tahun pada akhir zaman. Karena itu Alkitab katakan dalam Wahyu 20 ayat 6, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Harap jelas ya sampai di sini. Baik, kita masuk ke pertanyaan kedua. Bagaimana dengan orang Yahudi, Judaism, selepas Yesus disalib? Ini adalah pertanyaan yang sangat baik dan sensitif. Memang orang Yahudi percaya kepada Yahweh, tetapi masalahnya adalah mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Perhatikan ayat-ayat ini. Yohanes 1 ayat 11. Ia, yaitu Yesus, datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak apa? Tidak menerimanya. Yohanes 8 ayat 24 katakan, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi artinya percaya kepada Yahweh tanpa menerima Yesus tidak lengkap saudara. Karena Yesus adalah penggenapan janji Allah. Karena dalam Yohanes 5 ayat 23, barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati apa? Ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan orang Yahudi atau semua manusia yang tidak pernah mengenal Injil? Misalnya bayi yang meninggal dunia, atau orang yang mengalami gangguan otak sehingga disebut orang gila, ataupun orang-orang asli yang masih tinggal di dalam hutan, yang belum pernah mendengar tentang Injil, belum pernah mengenal tentang Yesus. Bagaimana nasib mereka? Perlu kita ingat saudara, Tuhan itu adil dan penuh belas kasihan. Dia tidak menghukum orang karena tidak tahu, tetapi menghukum mereka yang menolak kebenaran yang sudah diketahuinya. Boleh mengerti kan dua perkara ini? Yang memang tidak tahu, yang belum pernah dengar tentang Kristus, ya, dengan orang yang sudah dengar tetapi menolak. Dalam 2 Tesalonika 1 ayat 8 dan 9, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Jadi ini maksudnya orang yang sudah tahu, sudah kenal, tetapi tidak mau mengenal Allah dan tidak mau mentaati Injil Yesus. Maka mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Kejadian 18 ayat 25, jauhlah kiranya daripadamu untuk
berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhkanlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Jadi Allah itu sangat adil. Sampai jumpa lagi kita di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.